Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Arafi'i dari Pendidikan Kimia Angkatan 20. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menghafalkan 5 ayat dan 5 hadis tentang pendidikan beserta isi kandungannya guna memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam dengan dosen pemampu Bunur Awaliyah. Ayat Al-Quran yang pertama yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina a'udzu minal darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Kandungan dari isi ayat Al-Quran ini yaitu Al-Quran tentang pendidikan dan derajat manusia. Jikalau manusia mempunyai kepintaran atau mempunyai suatu ilmu yang tinggi, maka dia akan dipandang dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ayat Al-Quran tentang pendidikan dan derajat manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyunziru ayatihi wa yadhakkaru ulul albab. Yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkahnya. Mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat As-Sadd ayat 29. Ayat ini menjelaskan tentang pendidikan dan derajat manusia. Alangkah mulianya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dengan segala mukjizatnya, dengan segala ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya agar mereka itu berpikir tentang kandungan di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla lanafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarji'un. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang, maka tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Isi kandungan dalam ayat ini adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semuanya tidak pergi berperang. Karena apa? Ketika kita semua pergi berperang, maka umat kaum Islam itu akan habis di medan perang dan akan gugur di medan perang jikalau gugur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebagian turun di medan perang dan sebagian menuntut ilmu. Guna apa? Guna orang-orang yang alim, orang-orang yang mempunyai ilmu tidak habis, orang-orang yang untuk ilmu dapat menyalurkan ilmunya dan mengajarkan kepada anak dan peserta didiknya. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya yaitu ayat 8 tentang pendidikan yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum aminu kama amanun nas qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Artinya apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akankah beriman kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui. Al-Baqarah ayat 31. Ayat Al-Quran ini mengisyaratkan kepada kita bahwa telah diberikan kepada kita kebenaran-kebenaran yang nyata, kebenaran-kebenaran yang menuntun kita ke jalan yang lurus. Tetapi mereka, orang-orang yang mengetahuinya, tidak mau mengamalkan, tidak mau beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu Al-Qur'an, salah satunya yaitu agama Islam. Rasulnya tidak mau beriman, tidak mau mengimani karena mereka merasa mereka orang-orang yang pintar, padahal mereka adalah salah satu dari orang-orang yang bodoh. Kemudian selanjutnya yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala lahum Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimman 'umilat rusydan. Artinya Musa berkata kepada Nabi Khidir, aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu di antara yang benar, di antara ilmu yang telah kamu ajarkan.
kepadaku. Al-Kahfi 66. Ayat ini terkandung yang terkandung dalam ayat Al-Quran ini adalah proses mencari ilmu. Bahwasannya orang yang mencari ilmu, orang yang mencari yang bertolakul ilmi di jalan Allah, itu adalah proses. Ketika dia tidak tahu, karena sejatinya manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya, tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa itu merah, tidak tahu apa itu biru, tidak tahu bagaimana cara membaca, tidak tahu bagaimana cara menghitati sesuatu. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwasannya, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadamu ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Ini adalah bagaimana kita menjadi mahasiswa yang haus tentang ilmu, yang mencari suatu kebenaran dengan merujuk kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka belajarlah, menuntut ilmu lah. Karena apa? Tidak mungkin orang yang bodoh dapat menguasai dunia. Tidak mungkin orang yang tidak mempunyai ilmu dapat menguasai dunia. Bukan menguasai dunia, menguasai dirinya sendiri pun tidak bisa. Karena apa? Orang tersebut tidak punya ilmu. Maka hadis ini menjelaskan barang siapa yang ingin menguasai sesuatu, maka kuasailah dengan ilmu, maka pelajarilah, maka carilah hal-hal yang benar tentang ilmu tersebut, tentang suatu perihal tersebut, agar kamu tahu dan dapat menguasai. Kemudian dari hadis yang kedua yaitu kunu rabbaniyina hulama akufaha wa ulama wa nuqalir rabbaniyina alladina yuraddi nasi sigara alladhi ilmi qabla kibarihi, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Isi kandungan dari hadis ini adalah menuntut ilmu itu tidak seharusnya langsung banyak, tidak bisa langsung banyak, tidak bisa sekaligus langsung menguasai semua ilmu. Maka yang di dalam sekolah dasar, di dalam SMP, di dalam SMA, perkuliahan, kita belajar step by step, kita belajar sedikit demi sedikit, dari menghafal ayat, dari menghafal huruf hijaiyah, dari menghafal huruf abjad, sampai kita membaca, sampai mendikte, sampai menulis, sampai kita bisa merangkai sebuah kata, sampai kita mengerti apa itu yang namanya tulisan, apa itu yang namanya isai, apa yang itu yang namanya artikel. Maka hadis ini, kandungan hadis ini adalah apabila kita ingin menguasai sesuatu, maka kuasailah dari dasar, mengertilah dari dasar, pelajarilah dari dasar sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya yaitu kullu maulidin yuladu 'alal fitrati fa abahu yahudiyuna aw nasranihi aw yumasranihi kama saliyam himati tutfahu bahimatu hal tarafiha jad'ah, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, kemudian kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat kandungan bahwa orang tualah yang menjadikan kita itu bagaimana nantinya. Orang tua yang mendidik kita dari awal. Karena apa? Di dalam suatu pepatah ada yang mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama. Ibu adalah pertama yang mengajarkan kepada kita. Maka ajarkanlah kepada anak-anak. Maka jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang menguasai ilmu, jadilah orang yang mengerti apa itu ilmu, mengerti apa itu Islam, mengerti apa itu
dan bagaimana mendidik anaknya agar apa? Agar anak menjadi generasi yang hebat, generasi yang pintar, tidak hanya pintar dalam Islam tetapi pintar dalam segala hal, baik itu formal maupun non formal. Jadi di dalam kandungan hadis ini kita dituntut, kita disarankan, kita dianjurkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, karena sejatinya manusia itu adalah orang-orang yang tidak tahu akan sesuatu. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap manusia dilahirkan itu dengan fitrah, tidak tahu apa-apa, kemudian dikasih tahu satu persatu, sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya yaitu talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, diwajibkan untuk mempelajari suatu ilmu. Gunanya apa? Guna memajukan, guna agar seseorang muslim itu mempunyai kapasitas, seseorang muslim itu mempunyai ilmu yang tinggi, mengerti akan hukum, mengerti akan apa itu yang namanya Islam, mengerti apa itu syariat-syariat Islam dan sebagainya. Karena sejatinya dari hadis sebelumnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kullu mauludin yuladu 'ala fitrati. Setiap manusia yang dilahirkan tidak tahu apa-apa. Maka dari itu Islam mewajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu agar kita menjadi seorang yang berilmu. Kemudian yang selanjutnya itu man salaka tariqan la tasmisu fihi ilman sahalallahu tariqan al-jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya pintu menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung isi bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa dia yang mau mengorbankan dirinya jauh-jauh mencari ilmu, jauh-jauh perjalanannya hanya untuk mencari suatu ilmu, maka dia dimudahkan jalannya menuju surga. Ada pepatah mengatakan, ada suatu kisah, ada ulama terlebih dahulu ingin mencari kebenaran suatu hadis itu sahih atau tidak, rela perjalanan berminggu-minggu, berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis, hanya untuk mendapatkan kebenaran hadis itu sahih atau tidak langsung dari yang meriwayatkan. Kemudian apa yang dimudahkan menuju surga? Bahwasanya apabila kita menuntut ilmu adalah sebagian dari jihad, sebagian dari perjuangan. Apabila kita berjuang menuntut ilmu dan kita mati di tengah jalan, maka kita syahid. Mati di tengah perjalanan, maka kita syahid. Apabila kita meninggal di tengah menuntut ilmu, maka kita akan syahid. Dan barang siapa yang menuntut ilmu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka kita akan dimudahkan jalannya menuju surga, akan dimudahkan jalan kita ketika meninggal kita, akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.